Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baik Ananda, pagi ini merupakan pertemuan perdana kita pada mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk itu Ibu berharap Ananda bisa menonton video ini dari awal hingga akhir dengan baik, sehingga nantinya Ananda memahami dari materi yang Ibu sampaikan. Nah, pada pertemuan perdana ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari rekayasa perangkat lunak, di mana di sini nantinya kita akan membahas mengenai pengertiannya, tujuan, ruang lingkup, dan profesinya. Baik, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu pengertian RPL, tujuannya, ruang lingkup, profesi, serta sertifikasinya. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama yaitu pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Nah, di mana secara umum istilah RPL ini diterjemahkan dari istilah software engineering yang dipopulerkan tahun 1968 pada konferensi software engineering yang diselenggarakan oleh NATO. Tetapi ada juga sebagian orang yang mengartikan RPL itu hanya sebatas membuat program komputer. Namun yang perlu Ananda pahami di sini yaitu ada perbedaan yang mendasar antara program komputer dengan perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi baik berupa program ataupun prosedur. Nah, untuk program itu sendiri merupakan kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, untuk contohnya di sini program ini misalnya nanti Ananda belajar web programming. Nah, pada saat itu nantinya Ananda bisa mengetikkan perintah berupa print, kemudian misalnya nama saya adalah Ani. Nantinya itu merupakan perintah yang dimengerti oleh komputer. Kemudian prosedur ialah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa perangkat lunak dan program komputer itu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Kemudian, pengertian dari RPL itu sendiri yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, kemudian menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna yang telah dianalisa, kemudian melakukan pendesainan, pengkodean, serta pengujian hingga pemeliharaan sistem setelah dioperasikan. Baik, Ananda, itulah tadi pengertian dari rekayasa perangkat lunak itu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk tujuan RPL yaitu bisa Ananda lihat di sini ada segitiga di mana kinerja berada di paling atas, kemudian biaya dan waktu sejajar atau di bawah. Nah, maksudnya di sini yaitu RPL itu tujuannya untuk memberikan kinerja yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah dan waktu yang sesuai dengan yang ditentukan. Nah, secara lebih khusus, tujuan RPL itu ialah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Kemudian tujuan yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Dan yang terakhir yaitu tujuannya menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Nah, di sini kita masuk kepada ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Di sini Ibu sudah mencantumkan gambarnya di mana ada software design, software construction, software testing. Nah, keterangan dari gambar ini yang pertama yaitu untuk software requirement merupakan berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan dari perangkat lunak itu. Kemudian software design yaitu mencakup proses penentuan arsitektur atau rancangannya, kemudian komponen yang akan digunakan antarmuka dan karakteristik lain dari perangkat lunak yang akan dibangun. Kemudian yang ketiga, software construction
berhubungan dengan detail pengembangan dari perangkat lunak, termasuk algoritma yang akan digunakan, kemudian pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Kemudian yang keempat yaitu software testing. Nah, di sini meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku dari perangkat lunak itu. Nah, kemudian yang kelima, software maintenance, di mana di sini mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Nah, maksudnya di sini yaitu setelah perangkat lunak itu kita operasikan, tentu saja membutuhkan perawatan-perawatan agar bisa terawat dan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian yang keenam, software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, yang ketujuh, software engineering management. Nah, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, software engineering tools and methods. Nah, di sini mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL yang akan digunakan. Kemudian software engineering process. Nah, berhubungan dengan definisi, implementasi atau pelaksanaan, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan terhadap proses rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, software quality. Nah, di sini menitik beratkan kepada kualitas dan daur hidup dari perangkat lunak. Nah, Ananda semua, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu profesi dan sertifikasi RPL. Di mana untuk profesi ini, di negara-negara yang maju dalam bidang teknologi informasi, sebutan software engineer telah mulai banyak digunakan dibandingkan jika kita lihat di Indonesia, di mana kita lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi informasi, analisis sistem informasi, programmer, operator, atau sebutan profesi lainnya. Nah, untuk sertifikasi profesi RPL yang pernah dikeluarkan yaitu ada beberapa, contohnya perusahaan yang memberikan sertifikasi kemampuan pada seseorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksinya yaitu Red Hat Linux Inc., kemudian Adobe Inc., Oracle, ataupun Microsoft. Nah, inilah perusahaan yang memberikan sertifikasi. Kemudian IEE yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers, di mana telah mengeluarkan lebih dari 500 sertifikat profesi software engineering. Kemudian ada juga Kanada yang mengeluarkan sertifikat legal untuk RPL yang disebut sebagai ISP atau Information System Professional. Dan yang terakhir, pada tahun 1980-an, ACM pernah menyelenggarakan sertifikasi program software engineering, namun dihentikan sebab kurangnya peminat pada saat itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sertifikasi RPL ini belum tersedia. Namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Nah, baik, itulah tadi pembahasan perdana mengenai mata pembelajaran rekayasa perangkat lunak. Nah, jika Ananda ada pertanyaan atau kurang paham mengenai materi, bisa Ananda tuliskan di kolom komentar. Baik, sekian untuk video materi kita ya hari ini. Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.